di Talking Asik untuk yang kedua kalinya dengan tema bercakap dengan masyarakat, kehadiran hal yang bermanfaat. Nah, pada talkshow kali ini kita kedatangan tamu seorang bisnis trip. Nah, perkenalkan gue Muhammad Rizky Niam dengan partner moderator gue. Halo guys, gue Erika. Nah, di sini kita ada tamu owner Thrift Mill. Boleh perkenalkan? Halo teman-teman, nama gue Faris Pradana. Nah, pada talkshow kali ini kita akan belajar gimana sih awal mula memulai bisnis thrift tersebut. Nah, kalau gue tahu awal mula bisnis itu gimana tuh? Awal mula gue tuh iseng-iseng gue buka-buka Instagram, terus di situ gue lihat kan banyak tuh yang jual-jual bisnis thrift gitu. Terus semakin lama gue bingung tuh, itu kok barang bekas kok bisa dijual gitu kan, bingung di situ. Ya udah gue pelajarin, gue dalemin, ternyata awal mulanya gue ngeliat Instagram gitu kan, terus gue bingung tuh orang-orang kok banyak gitu menjual barang-barang bekas tapi kok laku gitu kan di luar sana. Terus dari itu gue bikin ternyata barang bekas pun itu banyak minatnya di Indonesia ini. Terus ya udah gue belajar selama setahun itu ya modal nekat aja sih sebenarnya, modal nekat. Gue buka kecil-kecilan dulu, terus gue buka online dulu, terus situ gue kurang modal kan, ya udah gue buka bareng temen gue di situ. Penting berani dulu ya. ya. Berani dulu dan penting terjun aja dulu lah, urusan resikonya belakangan aja. Betul. Gue mau tahu nih, kan lu buka bisnis ini, kira-kira awal mula lu buka, lu butuh modal berapa? Sama tadi kan lu ada partner ya sama temen-temen lah, itu gimana, patungan kah atau gimana? Oh, awal mula gue tuh modal sekitar 3,5 itu gue dapetin dari bisnis gue sebelumnya. Bisnis gue sebelumnya tuh ada pokoknya kayak jual beli vape gitu dah. Terus gue dapet dari situ, gue ngambil dulu tuh sedikit. Terus gue mikir kan, kayaknya kalau modal nih kayak gini, kalau misalkan kecil-kecilan kayak gini. Ya udah, ternyata ada temen gue dia ngajak gue juga. Terus di situ dia ngasih juga 3,5. Ya udah, akhirnya totalnya berapa? 8 sekitar 8 lah. Mungkin segitu aja sih. Kan gue yakin nih pasti teman-teman yang nonton juga pengen tahu pendapatan lu tuh berapa sih satu bulan, karena pasti mereka kayak punya ketertarikan nih untuk memulai bisnis ini dengan yang pastinya dengan keuntungan yang lumayan gitu pasti. Ya nambah semangat. Nah, iya benar. Ada cuan-cuan di situ ya. Kalau keuntungan gue sebulan itu rata-rata itu mungkin sekitar 1,5 sampai 2 juta. Itu kotornya, masih kotor. Mungkin segitu sih, kotornya segitu segitu. Lumayan sih. Nah, terus yang menjadi penilaian sebuah barang itu apanya sih? Ataukah brandnya, ataukah size-nya, atau ukuran itu? Kalau penilaian dari sebuah barang itu gue ngelihat lagi dari pasarnya. Misalkan pasarnya dia itu orang-orang lebih suka ke misalkan warna-warna yang warna-warna yang soft gitu, kayak misalkan hitam, putih, abu-abu, atau enggak kalau sekarang kan lagi zamannya coksu kayak gitu kan. Ya gue lagi ngambil barang-barang yang warna-warna kayak gitu. Sama size juga sih mungkin, kan kebanyakan gue ngambil anak muda, gue lebih ngambil tuh size dari L ke XL, soalnya dia kalau hoodie atau crewneck itu kan lebih bagus dipakai kayak oversize gitu kan. Mungkin gitu sih. Jadi lu tuh ngambil barang thrift itu dari mana? Itu apa lu cari di toko-toko online atau mungkin lu ada partner gitu atau gimana? Oh, gua awalnya itu ya gua nyari-nyari juga kan. Gua nyari-nyari di satu platform lah, Facebook. Gua nyari-nyari supaya itu. Cuman di situ gue juga takut kan tipu-tipu gitu lah, terus gue tanya-tanya ke teman-teman gue, ternyata ada yang punya channel, dia yang bisa dibilang megang nge-supply barang-barang thrift se-Jogja gitu. Situ gue gue kontak dia, situ dia suka juga buka-buka bal kayak gitu kan, gue ngambil nge-sortir sendiri di situ, gue ngambilin yang bagus-bagus aja. Gitu sih mungkin. Oh berarti gimana ya? Lu ada niatan nggak sih kalau misalkan lu kayak cari distributor yang emang bener-bener gede gitu, yang mungkin lu bisa kayak ngedapetin untung yang lebih banyak gitu loh? Oh iya.
Gua juga ada niatan kayak gitu, cuman untuk kedepannya kayaknya gua kan masih kecil juga ya, nggak ini lah, nggak terlalu gede banget, gua masih kecil juga. Gua main aman aja. Kalau yang gede-gede gitu tuh biasanya dia ada tempatnya di Bandung. Di Bandung kan baju-baju gitu banyak, cuman butuh biaya lagi di situ kan, gue butuh pengeluaran lagi di situ. Jadi minimalisir pengeluaran aja sih, makanya tuh ngambil yang di domisili Jogja. Tuh. Kenapa sih lu milih bisnis thrift gitu? Padahal kan banyak tuh kan di Jogja bisnisnya bisa kopian. Oh iya. Ya awalnya gue ini sih pengen buka juga tuh kayak angkringan. Terus itu juga ada inilah ide dari teman-teman gue tuh kayak kue pancong tuh. Pancong. Cuman gue mikir lagi kalau bisnis makanan dia itu ini yang ada jangka kadaluarsanya itu. Cuman kalau bisnis baju ini kan dia kan nggak bakal basi gitu. Kalau basi kalau misalkan gue tinggal pulang kampung apa gimana itu aman lah di situ. Keren sih. Dia mau tahu sih kendala nih. Tapi selain modal di awal nih, kendala apalagi kan sekarang kita kayak lagi masa pandemi ya, dan tentu juga kayak pendapatan orang tuh ya lagi turun-turunnya nih kan. Nah gimana nih? Kalau kendala, kalau di thrift itu gua dapat kendala tuh dari kayak misalkan baju-baju yang yang kurang peminatnya di situ gua bakal ngobrol kayak misalkan barang-barang yang dia nggak punya merek, dia nggak punya branded, habis itu warnanya yang agak abstrak kayak gitu, itu gue jual obral aja ceban satu atau enggak gocap dapet 3 gitu. Berarti lebih kayak ngasih diskon kan? Ya ngasih diskon aja udah gue obral aja gitu. Lo mulai bisnis ini tuh dari kapan gitu? Udah berapa lama juga gitu? Gue mulai bisnis ini itu dari sekitar, kan gue sekarang semester 4 ya. Yeah. Itu gue mulai di semester 3 awal. Semester 3 awal ya modal nekat sih gitu. Jadi baru mulai kemarin? Iya baru mulai kemarin, nggak suhu-suhu banget, gue biasa aja. Lumayan ya, panjang banget cerita kita malam hari ini. Makanya itu sangat ada step-stepnya, ada yang mulai dari nggak punya uang atau kendala di finansial gitu kan. Ini kayak bisa jadi pelajaran baru sih buat kita anak-anak muda, biar kita tuh nggak takut gitu untuk mulai bisnis. Terus kita juga nggak takut karena kekurangan biaya, karena kita masih punya teman juga kan yang bisa bantu, kita bisa kerjasama juga gitu. Nah yang gue pengen tanya ini sama lo kan tadi ada buka offline store ya? Iya betul. Nah ada nggak sih kayak online store-nya gitu, entah Instagram atau lu juga jualan di Shopee atau TikTok nih yang lagi boomingnya sekarang? Gua itu kalau untuk sekarang gua ngefokusin ke Instagram, karena Instagram kayak lebih banyak lah penggunanya daripada platform-platform lainnya. Cuman gua juga buka kayak di TikTok Shop, di situ Shopee. Cuman kalau bedanya Shopee gua cuman by request gitu. Kalau TikTok Shop gua kadang ya kalau misalkan gua lagi kosong nggak ada tugas sampai gimana, gua nge-live lah di situ. Kalau Instagram gua ngefokusin di situ. Terus setelah ini lu step selanjutnya pengen apa tuh? Apakah pengen membuka cabang baru, tempat baru atau gimana tuh? Kalau untuk kedepannya kan karena gua ini ada partner terus itu ya adalah kendala-kendala mau di internal mau eksternal gitu kan. Kalau untuk kedepannya mungkin insya Allah amin, kalau misalkan udah gede gua bakal ngasih thrift ini itu ke temen gue. Nah gue buka sendiri, cuman sistemnya masih kolepan lah gitu, masih ada hubungan di situ gitu sih, biar nggak ada cekcok antara internal gitu kan, kayak masalah temen sama temen, aduh parah dah kalau kayak gitu-gitu asli, justru ngerusak pertemanan kalau misalkan bisa sama temen tuh asli ya. Bingung ya jadinya kayak Betul. aduh dia males gitu. gue yang rajin gitu. Betul. Keren. Gue mau tahu sih, lu kan buka bisnis ini pas masa pandemi ya. Nah, itu gimana ya keuntungan lu dalam sebulan itu kira-kira lumayan atau enggak, atau bisa nutupin modal di awal lu gitu? Karena kan kayak yang kita tahu ya, bisnis yang mungkin yang udah gede aja tuh bisa bangkrut gitu loh gara-gara pandemi itu. Gimana nih tips dari lu deh? Tips dari gua di pandemi tentang kayak buka usaha tuh ini konsisten. Intinya konsisten aja. Kalau lu baru mau mulai, lu terjun aja. Tapi sebelum tapi sebelum terjun, ini warning lah. Lu harus pelajarin dulu
bisnis apa yang pengen lu buka, lu pelajarin dulu. Terus itu jangan lu jangan dengerin kata-kata orang lain gitu. Jangan kata-kata orang lain, mending lu fokus aja sama tujuan lu kayak gimana. Karena kan hidup ini kan hidup diri lu sendiri gitu. Nah, kan, iya benar. orang lain. Ya, soalnya kadang kan kayak ya ada lah orang, ngapain sih lu buka bisnis, ntar rugi betul, lo betul, gitu ya. betul. Kayak buang-buang Jadi duit. menjatuhkan, itu asli. Menjatuhkan mental sih itu menurut gue. Nah, lu kan udah mulai bisnis sudah ya lumayan lah 3 bulan, setengah tahun gitu kan. Nah, dari lu mulai sampai sekarang tuh gimana sih cara mengamati atau menganalisis konsumen tuh gimana sih gitu? Menganalisis konsumen. Lebih kayak oh ini konsumennya lebih suka yang ke hoodie atau gimana, itu gimana sih cara lihatnya gitu? Kalau gua kan karena emang pasar gua ngincernya ke mahasiswa ya, mahasiswa. Terus itu juga yang namanya Jogja sendiri, Jogja kan kota mahasiswa kan. Nah, gua makanya itu di situ gua ngejual cuma barang-barang yang hoodie, crew neck, habis itu flanel, zipper itu ini yang sering dipakai sama mahasiswa kan gitu. Karena itu gua ngebuka di sini, gua fokusin ke barang-barang yang itu. Gitu aja sih. Jadi nih menurut lo ya nih ya, gimana nih tentang pandangan lo kalau usaha thrift ini itu lebih menjanjikan daripada usaha-usaha lain gitu? Apakah apa ya, usaha thrift ini jauh lebih punya peluang yang lebih banyak nih di masa-masa sekarang, apalagi kayak yang lu bilang kan lu buka thrift ini di apa ya, di kota mahasiswa lagi kan. Iya benar, kota pelajar deh Nggak gitu. bisa bersaing dengan kopi-kopian atau apa gimana gitu. tuh? Kalau thrift ini gue untuk kedepannya emang sih ini bakal menjanjikan ya, karena apa ya, dari kita flashback aja lah, dari 2019 sampai 2021 ini kayak harga bal aja itu makin mahal gitu. Harga kayak apa, kronik kayak gini awalnya 2019 itu kayak kronik kayak gini tuh awalnya tuh cuma harga 50.000. Cuman kalau untuk sekarang 2021 itu bisa nyampe 120 ribuan. Nah situ juga bisa lah apa namanya, jadi sebuah patokan kan situ. Gitu sih. Nah, lu ngambil bisnis thrift ini pasti kan semua bisnis kan, bukan hanya thrift gitu kan, memiliki sebuah resiko. Nah, Iya betul. gimana sih cara ngadepi resiko-resiko dalam bisnis thrift ini gitu? Resikonya itu kalau bisnis thrift tuh apa ya? Kadang kan kalau kayak gue sendiri kan mahasiswa gitu kan, kadang juga apa namanya ada tekanan dari kuliah, entah tugas yang banyak. Gue pokoknya semangat aja, habis itu jangan nyerah, jangan dengerin apa kata orang. Lu udah ngebangunin dari nol, masa iya lu apa namanya tinggalin sia-siain ya kan, kayak gitu sih. Keren sih jawabannya, parah. Kayak apa ya, memotivasi banget untuk kita kaum muda. Biar bisa ini kan. Iya, supaya kita membangun. bisa punya bisnis gitu, nggak bergantung sama orang tua terus. Minta orang tua terus. Nah, kan kayak apalagi nih yang punya cewek, aduh asik. Iya, Yang punya doi. Punya ayang-ayang gitu kan. Jadi, Teman ayang nah, gitu. jadi kayak udah punya modal sendiri, mau jalan juga nggak duit habis, nggak nelfon Nggak perlu mami minta papi orang lagi tua. kan. Duit gua habis nih mih, gitu juga. Padahal masnya buat ini aja ya. Aduh. Udah ada modal sendiri gitu. Keren betul. sih. Ini yang ngedapetin Paris. Iyalah. Aduh. Cuman emang ini sih emang terasa banget kalau misalkan udah punya duitnya sendiri, itu tuh pakai duitnya tuh apa ya, lebih ini kita Mikir-mikir lebih lagi. lebih hati-hati lagi. Kayak mau makan mahal aja tuh mikir gitu, mending gua pakai buat makan yang murah aja lah. Mending keagrian Iya, gitu ya. gitu aja. Kalau sekarang mah Jadi kalau uang kalau uang yang kita dapat sendiri itu jauh bisa memanage-nya ya. Bisa betul. lebih bisa membagi-bagi gitu. betul. Kalau duit orang tua kayak ya orang tua nggak bisa kita lagi saya ya. Habis minta lagi Kita gitu lagi kan. payah emang. Aduh. Gak mikir nih, padahal orang tua juga kerja Iya, mati-matian. makanya itu. Makanya kan kalau udah kerasa keringatnya kan jadi wah hemat-hemat gitu ya. Iya, sayang banget gitu. Sayang banget ngeluarin duit sendiri. Terus gimana sih cara ngadepin, kan dalam sebuah bisnis itu sebuah penjualan tuh pasti ada konsumen gitu kan. Nah pasti kan banyak tuh ciri-ciri konsumen tuh kan. Ada yang minta turunin harga atau Aduh, gimana iya. tuh cara Apalagi ngadepinnya tuh? apalagi nih pas
atau mungkin TikTok gitu ya biasanya Iya. kan itu ada nggak yang minta dikurangin harga atau gimana? Minta dikurangin harga. Yang penting mah ini aja sih, nggak jauh dari yang modal gue pasang itu. Kalau misalkan gue modal 40.000 masih ya dia minta 20.000 ya kan, yang bakal gue kasih lah. Ya, itu biasanya mak-mak sih. Ya mungkin gue di situ gue selipin kayak misalkan 100.000 dapat 2. Di situ kan jadi kayak kelihatannya tuh lebih murah gitu kan. Atau enggak buy one get one gitu sih sistemnya. Berarti yang bisa lebih menarik gitu ya, Menarik para konsumen gitu. Iya betul. Gue tertarik banget sih parah. Apalagi wah Mas Ena kuliah gitu udah punya. Boleh kalau mau barengan Ntar, kita. bisa kali ya Belajar les, langsung. belajar Siap, gitu kan. siap, Siapa siap, tahu boleh. gue juga ada minat gitu untuk Enggak buka. siap. Boleh. Bisa kali ya. Bisa. Bisa. Oke guys, mungkin dari kita segitu aja. Nanti kita bakalan ada produk dari Mas Faris. Iya. Kita contoh, siapa tahu temen-temen minat atau pengen juga atau hobi cari baju-baju thrift gitu kan, bisa nih langsung ke store-nya Mas Faris atau mungkin nanti ada Instagramnya yang bakal ditaruh di bawah. Nanti di bawah sini, di layar sini. Coba ditanya. Iya, di bawah sini bakal dicantumin. Coba ini ada apa ini merek? Ini merek Anderson. Terus Anderson. Dia kalau ini emang harganya agak mahal ya. Dia barunya itu sekitar harga 2,5 juta. 2,5 juta. Lumayan nih. cuman sih Cuman kalau gue jual itu secondnya itu cuma 250.000 doang udah. wah, Gua murah jual. tuh. Udah berapa persen ya? Ini Jauh ya banget kan? sih. Iya sama aja sebenarnya. Terus itu Tebel juga loh bahannya bahannya. tebel. Terus ini baju winter dia soalnya. Makanya itu banyak tebel ya kan. Cocok nih untuk teman-teman yang hobi jalan-jalan naik Boleh. gunung ke Dieng Ah, gitu nah, kan. bisa Aduh, tuh. bisa sebelum pergi kalian Beli mending dulu, beli dulu mampir. di Mas Faris deh. Biar dulu ya kan. Oke, selanjutnya ini ada hoodie Nike. Nah, kalau ini hoodie Nike dia harganya mahal tuh karena dia center logo. Center logo tuh bisa dibilang vintage lah. Vintage itu yang udah nggak produksi lagi. Makanya itu banyak dicari sama orang-orang. Terus apa namanya full tag juga ya kan. Ukuran juga XL. Nah itu harga gue pasang tuh sekitar harga 3,5 ini karena apa namanya warnanya agak pudar ya. Cuman kalau misalkan warnanya dia masih pekat gitu, masih pekat kayak gitu. Kemarin ada temen gue dia jual di harga 600 dia. Wah, bisa sih. Ya lumayan 16.000. Yang penting bisa buat jalan sama ayam. Iya. Iya. Balik lagi kan. Ini yang ketiga apa ini? Yang ketiga ini Aduh lucu sih ini. Adidas. Ini buat cewek-cewek kan. Ini banget kan? Nah, ya untuk cewek-cewek bisa sih. Ini ada apa nih macam-macam. Apalagi tuh sekarang juga lagi musim nih motif-motif kayak gini. Iya, Bener. betul. Ya ini mungkin apa ya? Biasa aja sih ini Adidas biasa. Cuman karena apa namanya nggak ada minus, terus bahannya masih tebel, full tag juga. Ya gue pasang harga ini 200.000 aja. Bisa nih. Menurut gue itu masih Masih ya, murah. standar Ya, lah, standar lah. dengan Pokoknya kualitas sama yang aja. ada Betul. kan. Kalau dibandingin dengan yang lain kan Nah. masih bisa. Kali tuh apa? Mbaknya atau abangnya mau beli Ya Buat gampang ayam ntar gitu. ya. Udah gampang deh ntar. Bisa nanti lah. Ntar ke store Mampir, langsung mampir. gitu kan Mampir. Kita langsung mampir Ntar aja, kan? bisa lah ya. Soal ini udah bilang bisa apa namanya orang dalam ya kan ntar masalah harga bisa Oh, Oke. bisa turun ya kan? soal. Nah, apa sih buat motivasi nih buat orang-orang yang baru Nah, ya, pengen bener banget. buka bisnis ini? Buat Apa sih? anak-anak muda. Biar bisa membangun mereka, Iya. oh gue pengen buka thrift juga nih gitu. Apa sih langkah awalnya mungkin atau mau buat motivasi? Langkah awalnya buka thrift itu bukan apa ya sembarang kayak lu punya modal habis itu lu mau jual baju habis itu lu kasih ke customer kayak gitu nggak kayak gitu. Thrift itu lebih rumit ya, lu harus belajar dulu apa namanya merek-mereknya, habis itu merek-mereknya, terus kayak warna pun itu bisa apa ya jadiin suatu harga tuh apa ya suatu harga tuh beda-beda, mau warna putih, mau warna hitam, mau warna abu-abu tuh beda-beda harganya. Habis itu kalau untuk teman-teman kalau mau masuk thrift itu belajar dulu, terus kalau mau terjun aja jangan mikirin apa kata orang,
mau punya modal mau nggak punya modal, intinya thrift itu kan barang-barang bekas. Entah lu mau apa namanya, lu punya baju-baju bekas itu lu jual-jualin dulu, kecil-kecilan aja dulu. Terus itu konsisten, terus apa, jangan males. Pokoknya intinya semangat lah buat temen-temen. Ntar yang di rumah mau buka thrift atau mau buka usaha lainnya gitu, ini semangat, jangan Ini berani terjun gitu Iya. ya. Ini berani terjun. Semangat aja gitu. Mau lu punya modal 10.000 juga Iya, jalan udah, bismillah aja. Nanti bakalan ada sampingan dapat dari siapa Nah, gitu iya. kan. Siapa tahu ada Gitu. apa sponsor. Nah, sponsor Ah, gitu bisa. kan. Iya. Atau Mas Faris mau sponsor. Oh, temen-temen nih Bisa. yang mau kerja sama Mas Faris bisa banget sih. Boleh. Yang penting siapin surat-surat. Nah, Boleh. Nah, mungkin itu aja, semoga bisa Memotivasi teman-teman semua di rumah. memotivasi teman-teman untuk bisa memulai gitu sebuah bisnis thrift ini gitu. Nah, nanti tunggu aja segmen selanjutnya untuk di Toxic, selanjutnya di Toxic ketiga. Bakalan Oke? ada obrolan-obrolan Yang lebih lebih menarik asik, lagi lebih sih menarik, pastinya. kan? Dengan pembicara-pembicara yang wah penuh inspirasi untuk anak-anak Memotivasi muda. anak muda gitu kan. Siap. Terima kasih buat Mas Faris Ya, sama-sama, bisa sama-sama. hadir di acara kita Toxic Ya, ini. sama-sama. Semoga penonton kedepannya bisa termotivasi pengen ngebangun ini juga gitu. Iya benar. Makasih juga nih ilmu yang udah didapat, pengalaman yang udah diceritakan, sharing Iya. sama kami. Ini tuh kayak jadi pembelajaran juga sih buat kita Iya. semua para kaum muda, apalagi yang mageran gitu kan. Aduh. Bisa terbangun dari tidurnya. Iya gitu benar. kan. Bisa termotivasi. Wah, lumayan nih kalau buka bisnis. Oke. Daripada teman-teman ini kan apa namanya, kuliah pulang. Iya, Mending- kupu-kupu. Iya, Kupu-kupu, iya, benar. mending buka usaha, abis itu apa namanya diselingit sama kuliahnya. Apalagi kalau misalkan buka bisnis sendiri tuh nggak ada tekanan dari atasan. Atasan. Suka-suka kita aja Suka-suka lah kita ya. aja udah bukan Jadi sampingan gitu Iya, kan, sampingan selain aja. kuliah. Ada di kuliah. Jadi tuh nggak apa-apa deh bisnis kecil gitu, yang penting kita jadi bosnya. Iya, Aduh, betul. keren sih. Nanti selanjutnya bisa punya mungkin apa namanya yang bisa membantu kita kayak para anggota di bawahnya. Ah, Iya, iya betul. benar. Bisa buka lapangan pekerjaan Nah, juga. Iya. kan masih banyak tuh orang-orang yang belum punya pekerjaan gitu. Nah, ya tuh. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih udah menonton acara Toxic ini. Semoga kedepannya lebih termotivasi lagi. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga teman-teman gak bosen nonton podcast Toxic yang asik-asik. Bye. Dadah.